Jadi COVID ini menjadi satu momentum bagi kami untuk bagaimana agar masyarakat punya ruang gerak untuk meningkatkan pendapatan. Perkenalkan, nama saya Ari Hadianto, alamat di Blunyahrejo, TR 21142, RT 10, RW 4. Jadi ini awalnya kalau dari situasi lapangan ini dulu seperti hutan belantara, jadi banyak tumbuhan liar, kemudian tempat pembuangan sampah, kemudian juga banyak mungkin binatang-binatang yang melata ya, seperti ular dan sebagainya. Kemudian ini kita rubah untuk dijadikan area ataupun lahan kegiatan masyarakat yang arahnya agar masyarakat ini punya satu kegiatan yang positif dan konstruktif yang utama, kemudian punya nilai ekonomi, nilai tambah dari sisi ekonomi, karena pada masa COVID ini terus terang memang di lingkungan kami banyak masyarakat yang notabene pekerja tidak tetap, ini menjadi kesulitan untuk mencari tambahan ataupun dari sisi nilai ekonomi mereka sangat kesulitan sekali, sehingga apa yang diinisiasi oleh teman-teman dalam hal ini tim Markisa ya, sekarang namanya tim Markisa, yang awalnya memang kita hanya berawal dari diskusi-diskusi, kemudian teman-teman menginisiasi untuk mengubah ini menjadi satu lahan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Dalam situasi COVID, kemudian di sisi lain kita itu ada satu stigma ataupun stempel kepada wilayah kami, di mana kami ini merupakan masyarakat yang paling banyak memegang kartu prasejahtera ya, kartu KMS itu. Kemudian juga ada stigma yang melekat dengan adanya kenakalan remajanya, narkoba, kemudian juga tingkat pendidikannya mungkin juga seperti itu, sehingga stigma atau stempel negatif tadi melekat pada wilayah kami, dan inisiasi dari kami dan teman-teman bagaimana merubah masyarakat yang terstigma tadi untuk bisa berkegiatan atau menciptakan lapangan kerja di sini, kemudian juga mencari hasil di sini. Jadi filosofinya sangat sederhana, artinya memang kita menginginkan adanya satu perubahan di wilayah kami terkait dengan stigma tadi, sehingga mereka bisa berkegiatan di sini, kemudian secara perlahan-lahan merasakan hasil yang dia lakukan dari kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi memang kita penekanannya adalah bagaimana menumbuhkan ekonomi di masyarakat, jadi keterlibatan atau pelibatan masyarakat untuk membangun ekonomi wilayah. Ada 4 unit kerja atau kegiatan yang dilaksanakan di sini, yaitu pertanian kota, kemudian perikanan, ada pengolahan sampah kering, dan yang satu adalah UKM. Khususnya memang yang menjadi unggulan di sini adalah pertanian, karena kita juga sudah disupport oleh dinas ya, dalam hal ini pemerintah kota melalui dinas pertanian mendapatkan banyak sekali support dalam bentuk materi maupun pelatihan ya. Ada pupuk, ada bibit dan lain-lain yang sekiranya mendukung untuk kegiatan pertanian perkotaan. Kemudian juga ini ada ikan, ini juga kegiatan ikan ini kita mendapat support dari pemerintah kota melalui dinas pertanian, di mana ini merupakan satu kegiatan yang memang sudah digadang-gadang oleh teman-teman agar bisa eksis untuk kedepannya. Dan ini kita dapat program dari Lumbung Mataram yang melalui dinas pertanian kota. Alhamdulillah juga sekarang perikanan juga sudah mulai jalan, kemudian sedikit banyak sudah mampu menghasilkan satu nilai ekonomi yang kita harapkan. Kemudian kalau dari sisi pengolahan sampah, kita memang masih kesulitan secara teknis ya, karena di sini kita sementara hanya
mengumpulkan ya sampah-sampah yang ada melalui pohon-pohon, daun-daun kering yang ada, kemudian kita rajang ataupun kita giling yang nantinya akan kita jadikan sebagai kompos untuk mendukung pertanian yang ada. Untuk UKM ini harus didukung oleh kegiatan yang lain dalam rangka untuk bagaimana mendatangkan masyarakat luar ya, didukung dengan adanya kegiatan lomba burung berkicau, sehingga di situ akan banyak masyarakat yang dari luar yang datang dan secara otomatis akan menguatkan untuk UKM-nya. Kegiatan rutin kita melakukan rutinitas yang pertanian ya. Pertanian itu ada pembibitan, kemudian juga yang tiap hari dilakukan adalah bersih-bersih, dan yang terakhir adalah pemanenan. Pemanenan ini siklusnya 1 bulanan. Jadi kalau kegiatan rutin itu yang harian adalah bersih-bersih, merawat, kemudian yang mingguan adalah memupuk, memanen dan sebagainya. Kalau yang di perikanan ini tiap hari juga begitu, artinya menguras, mereka merawat setiap hari untuk mengganti air di mana di situ sudah terjadi kekeruan ya, kondisi air keruh, mereka segera untuk mengganti air yang baru, dan itu dilakukan hampir setiap 3 hari sekali. Nah, untuk panen masanya sesuai dengan kondisi yang ada, artinya ketika memang bibit itu berawal dari kecil maka dibutuhkan waktu kurang lebih 1,5 bulan untuk itu ya, maksimal 2 bulan untuk panen. Nah, kalau yang sifatnya sampah kering tadi kita masih periodik ya, artinya sesuai kebutuhan, di mana kita masing-masing unit itu saling bersinergi. Artinya ketika pertanian butuh kompos, karena selama ini masih dibantu oleh Dinas Pertanian, insya Allah nanti kita akan mandiri untuk itu pengadaan komposnya, maka kita secara periodik melakukan penggilingan sampah itu untuk kebutuhan. Manakala sudah ada panen, ini kita ganti yang baru, kemudian komposnya kita siapkan di sini dari penggilingan. Kemudian kalau UKM kita selalu melakukan evaluasi, baik itu 2 mingguan maupun 1 bulan, terkait apa yang seharusnya mereka lakukan untuk menerima tamu dari luar. Kemudian mereka kita berlakukan untuk mempunyai satu unggulan menu makanan dari masing-masing lapak yang ada di sini. Mereka saat ini sudah mempunyai unggulan masing-masing. Ya, ada 12 lapak, berarti di situ ada 12 menu unggulan yang ada di Kampung Markisa, sehingga ini layak untuk bisa dihadiri atau didatengin dari luar ya, yang ingin berkunjung ataupun mungkin sharing-sharing dengan kami terkait dengan pertanian, perikanan, dan UKM juga. Kegiatan ini punya siklus atau kesinambungan, jadi tidak hanya berhenti pada menanam, tetapi bagaimana mereka memahami siklus pembibitan, siklus perawatan, siklus pemanenan dan sebagainya, yang pada akhirnya adalah bagaimana mereka mampu mengupayakan untuk hasil yang ada, yang hasil panen yang ada dari pertanian itu mampu dijual ataupun menjadi satu nilai ekonomi tinggi. Ini arah goalnya nanti. Di perjalanan dalam satu proses tadi memang tidak menutup kemungkinan banyak sekali kita adanya dinamika ya, termasuk mungkin pro kontranya adanya kegiatan ini, kemudian juga hal-hal lain yang secara non teknis yang kadang bisa menjadi hambatan. Namun atas dasar komitmen dari teman-teman dan saya sebagai koordinator mensupport mereka terus untuk melakukan menguatkan kegiatan ini agar tidak berhenti di tengah jalan, dan apa yang menjadi goal kita nanti tetap bisa kita raih. Nah, ini insya Allah kita tidak akan berhenti di sini karena masih banyak sekali PR ataupun keinginan cita-cita dari masyarakat untuk bagaimana mengubah suasana tadi dari image miskin, kemudian nakal dan sebagainya, bodoh, ini masih melekat sekali, sehingga itu yang akan menjadi tujuan kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan di sini. Jadi kami berharap dari apa yang kita lakukan ini nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat dan sejalan dengan konsep besar kami bahwa kami berkeinginan untuk menjadikan tempat ini sebagai objek wisata nantinya. Oleh karenanya bagi masyarakat yang mungkin akan berkunjung ke Kampung Markisa,
ini bisa mendapatkan informasi melalui Facebook ataupun Instagram yang sudah ada, yaitu Kampung Markisa. Di sana sudah nanti begitu diklik Kampung Markisa Blunyarjo Yogyakarta, itu sudah akan muncul informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung Markisa ini, dan juga lokasi. Jadi di sana sudah kita masukkan semuanya. Sementara ini memang sudah banyak yang mengakses, cuman masih sifatnya masih lokalan karena kita juga belum mau membuka secara luas karena memang situasi COVID tidak memungkinkan untuk itu.